Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival total ministry. Puji Tuhan, kita malam hari ini akan membahas tentang batas-batas otoritas, ya. Ini temanya. Batas-batas otoritas. Nah, setelah kita belajar tentang power and authority, ya, atau kuasa dan otoritas, sekarang kita mengerti bahwa kuasa itu kalau tidak di-cover dengan otoritas itu ilegal, menjadi liar dan sumbernya nggak menentu. Ya, yang original itu adalah kuasa itu dari Tuhan. Ya, nah, oleh karena itu kita harus ada di dalam hierarkinya, tunduk dan taat. Jadi kuasa itu kita gunakan bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan. Nangkep ya? Nah, jadi semua bentuk kedagingan, ambisi-ambisi untuk mengejar kuasa, lalu ujung-ujungnya hanya untuk memuaskan daging, itu harus cepat dihentikan. Ya, jadi kita harus tahu, setiap orang yang menerima kuasa dari Tuhan itu untuk kepentingan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini kita akan belajar, saudara, tentang batas-batas daripada otoritas. Ya, nah, jadi walaupun otoritas itu diberikan kepada kita, khususnya secara umum, kita ini adalah anak Allah dan sebagainya, tentang makhluk-makhluk yang lainnya pun, Tuhan itu sudah menaruh batasan-batasannya, ya, diberi otoritas di daerah-daerah tertentu menurut fungsi dan tugasnya, ya. Nah, saudara, batas-batas kekuasaan atau batas-batas otoritas. Kita mengerti bahwa Tuhan Yesus yang menetapkan setiap otoritas di seluruh alam ciptaannya. Tidak ada pemberi otoritas lain selain Tuhan Yesus, ya. Jadi Tuhan Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu. Semua yang diciptakan itu sekarang ditaruh di area-area tertentu menurut kapasitasnya. Diberi otoritas menurut tugas dan tanggung jawabnya di situ. Jadi setiap makhluk punya otoritas masing-masing. Jadi saudara, kalau kita mungkin ya berbicara tentang dunia roh atau dunia malaikat, kadang-kadang kita merasa, wow, malaikat itu ya sepertinya tidak bisa dibatasi dengan ruang, waktu, dan gerak. Betul ya? Celing, celing, celing. Kalau manusia mau pergi ke Amerika, ke Thailand saja, mesti urus tiket, urus visa, dan sebagainya. Ya, nah agak repot sekali. Nah, tapi kalau malaikat kayaknya pindah dari tempat satu, tempat lain itu kok gampang saja. Tapi saudara, kita lihat sebenarnya nanti, ya. Walaupun kelihatannya dia semerdeka seperti itu pun juga. Tapi ada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah juga atas setiap makhluk tersebut. Siapa yang menetapkannya? Yang menciptakannya. Siapa itu? Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, tiap pemegang otoritas ada yang mendelegasikan sebagian otoritas mereka kepada bawahan mereka. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mendelegasikan otoritasnya kepada pengikut-pengikutnya, kepada pemurid-muridnya juga. Ketika Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Lalu sebelum dia naik, ya, dia bilang, terimalah kuasa ini. Bentuk pendelegasian kepada bawahannya. Namun saudara, semua otoritas memiliki batas-batas daerah, ya, di mana wewenang itu dipatok. Jadi ada batas-batas daerah di mana wewenang itu dipatok. Ya. Jadi ada patoknya. Di luar batas wewenang itu, otoritas tidak berlaku lagi. Atau bahkan
merupakan pelanggaran otoritas yang telah diberikan. Nah, saudara, contoh ya kalau kita dalam pelayanan pelepasan kadang-kadang, memang kita diberi otoritas oleh Allah. Kunci-kuncinya kita yang pegang dan sebagainya ya. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Dan apa yang engkau lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Diberi otoritas sebagai anak Allah. Diberi kunci-kunci kerajaan seperti itu. Sehingga seolah-olah Anda bisa melakukan sampai ke lintas alam. Betul ya? Namun saudara, ya, kalau kita ya, sampai istilahnya itu masuk melampaui garis demarkasi ya yang telah dipatok oleh Allah disebut demarkasi, garis demarkasi ini. Nah, kita sudah keluar dari wewenang. Memerintahnya di bumi, kita nggak usah masuk ke sono. Amin. Ya. Nah, kalau kita berurusan dengan dunia orang mati, Anda nggak usah nyemplung ke dunia orang mati. Anda lakukan tetap di hadirat Allah, Anda oprek nih dunia orang mati dengan senjata, kuasa, urapan yang ada di dalam perkataan Anda. Apa yang kau katakan, apa yang kau ikat, apa yang kau lepaskan akan terlepas. Amin. Nah, jadi mereka yang merambah untuk masuk ke dunia mereka kena najis namanya. Kenapa? Walaupun Anda sebagai orang yang powerful sekalipun, ketika Anda masuk ke sana, Anda terkontaminasi. Kenapa? Anda keluar dari wewenang hak batas-batas yang telah dipatok ya oleh Allah. Amin. Jadi kita harus mengerti. Walaupun saudara, kadang-kadang kita diberi kemerdekaan luar biasa. Tapi kita harus tahu wewenangnya ada di mana. Otoritasmu, batasnya, patoknya itu ada di mana. Amin. Nah, Ayub pasal 11 ayat yang ke-7. Baca sama-sama ya. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya. Dan lebih luas daripada samudera. Ya. Nah, untuk memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaannya tentang Allah, kita lihat. Allah yang menciptakan segala sesuatu, dia unlimited. Ya. Dia bisa tembus ke segala dimensi, ke dalam daerah-daerah tertentu. Kenapa? Dia yang menciptakannya. Sehingga kita nggak bisa menyelami bagi Allah. Tapi bagi manusia, ya, bagi makhluk-makhluk yang lainnya, ternyata, ya, apa yang telah didelegasikan oleh Allah, itulah yang kita kerjakan. Sampai di titik mana Tuhan mematok kita sebagai batas wewenang kita. Amin. Nah, saudara, dalam Yohanes 19 ayat 11, kita baca di sini ya. Ini hubungan antara murid-murid dan Tuhan Yesus. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Saudara, ada satu gubernur namanya Pontius Pilatus. Ya, karena dia merasa memiliki wewenang atau otoritas di daerah itu. Ya, ketika Yesus ditangkap, lalu dihadapkan dengan Pontius Pilatus itu. Pontius Pilatus ini, ya memang dia pernah diingatkan oleh istrinya, kalau istrinya itu mendapatkan mimpi, ya dari malaikat bahwa orang itu nggak ada salahnya. Tapi karena dia takut dengan orang Yahudi dan orang banyak, tapi dia pengen juga nih sebenarnya membebaskan Yesus, ya. Nah, tapi saudara, ketika berdialog dengan Yesus, ternyata Yesusnya kayaknya nggak memohon-mohon nih. Tolong, aku nggak salah, bebaskan aku ya, gitu ya. Nggak gitu, saudara. Ya, di depan penguasa itu, dia nggak berdalih, dia nggak memohon-mohon untuk dibebaskannya. Nah, lalu Pilatus itu mulai menawarkan, ya.
Aku bisa bebasin kamu loh. Aku punya kuasa di wilayah ini untuk membebaskan kamu. Tapi Yesus bilang, ya, engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosa-dosanya. Saudara, Anda tahu kenapa, saudara? Sebenarnya kalau Yesus nurut aja sama Pontius Pilatus kan nggak jadi dihukum mati ya. Tapi kalau Yesus sampai nggak dihukum mati, Anda yang mati. Memang dia harus mati. Yesus sudah ngomong kepada murid-muridnya bahwa anak manusia sebentar lagi akan dibunuh. Anak manusia sebentar lagi akan disalibkan, ya. Kamu akan tercerai-berai, kamu seperti induk, seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Nah, jadi memang udah waktunya, udah saatnya. Nah, oleh karena itu ketika ada orang yang mencoba untuk menghalangi rencana Allah, yang otoritas atau wewenangnya jauh lebih tinggi itu, jawaban Yesus tepat. Engkau nggak punya kuasa. Padahal dia punya kuasa untuk membebaskan terhadap aku. Karena misi ini aku harus mati. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Nah, saudara. Jadi Anda lihat batasan-batasannya, wewenangnya. Jadi kalau diadu, saudara, kalau ada wewenang yang lebih tinggi, walaupun dia punya wewenang di daerah itu, wewenangnya nggak laku. Masih kalah powernya dengan yang dari atas itu. Nah, saudara, tentang malaikat, tadi sudah saya singgung sedikit. Dalam Yudas pasal 1 ayat 6, dikatakan begini. Juga malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, melainkan meninggalkan tempat kediaman, ya, kediaman mereka ditahannya dengan belenggu abadi di dalam dunia kekalaman sampai penghakiman pada hari besar, ya. Nah, ada malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Siapa yang dimaksud ini? Malaikat-malaikat yang melihat perempuan-perempuan anak manusia cantik-cantik, lalu turun ke bumi atas inisiatifnya sendiri, bukan karena diperintah oleh Allah, lalu mengambil perempuan-perempuan itu, menghampirinya, dijadikan istrinya, punya anak yang namanya suku Nefilim. Orang-orang raksasa pada zaman itu zamannya Nuh, ditulis dalam Kejadian pasal 6. Ya, anak-anak Allah itu yang dimaksud malaikat itu menghampiri anak-anak manusia. Sehingga menurunkan orang-orang kuat, orang-orang besar, orang-orang raksasa di bumi itu. Nah, akhirnya saudara, dia nggak bisa balik lagi ke sana sebagai malaikat. Ya, disebut malaikat yang tidak taat. Lalu dipenjarakan oleh Tuhan di mana? Di Tartarus. Ya, nanti akan dilepaskan saudara pada akhir zaman. Dari sungai Efrat itu ya akan keluar. Gitu. Seorang malaikat dan sebagainya. Dari mana itu? Itu malaikat-malaikat yang tidak taat pada zaman Nuh itu. Disimpan saudara. Untuk sesuatu ya yang akan muncul pada akhir zaman nanti. Anda lihat saudara, ketidaktaatan membuat orang dibuang. Keluar. Nggak bisa kembali pada otoritasnya kembali. Malah kena penghukuman. Amin. Nah, saudara, oleh sebab itu kita harus hati-hati, ya. Tunduk dan taat itu penting. Kalau tidak mau tunduk di hadapan Allah itu istilahnya adalah sebuah pendurhakaan atau sebuah kedegilan, ya. Pendurhakaan atau kedegilan. Mendengarkan suara Tuhan itu adalah hal yang amat penting dan lebih baik dari korban bakaran. Amin. Mendengar suara Tuhan setiap hari jauh lebih penting daripada worship berlama-lama. Ya.
Nah, karena ada orang yang worship lama-lama supaya dapat urapan, lalu urapannya dipakai untuk kepentingannya sendiri. Tidak tunduk pada otoritasnya Tuhan. Nah, itulah yang disebut pendurhakaan atau rebellion. Ya. Nah, pendurhakaan atau rebellion itu sama dosanya dengan bertenung. Dan kedegilan itu Alkitab mengatakan seperti penyembahan berhala. Nah, di sini seseorang dapat kehilangan otoritas yang diberikan Tuhan bila ia menolak firman Tuhan. Amin. Kita lihat contohnya, saudara. Siapa? Raja Saul, ya. Nah, 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Ya, ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembahan berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah, kita lihat di sini. Apa yang terjadi dengan Raja Saul? Dia ditolak. Sebenarnya dosanya nggak besar-besar banget sih. Tapi di hadapan Allah, ini adalah satu hal prinsip yang sangat penting. Orang yang diangkat oleh Allah menjadi seorang pemimpin, Alkitab berkata pemimpin itu adalah hamba-hamba Allah yang ditetapkan oleh Allah untuk memegang sebuah tugas. Tuh. Yang menugaskan siapa? Yang menugaskan yang mengangkatnya. Yang menetapkannya, yaitu Tuhan. Nah, jadi nggak boleh berpikir sendiri. Saul ketika disuruh membantai orang-orang Amalek itu ya, karena di hadapan Allah orang-orang Amalek itu kayak barang tumpas ya, yang wajib ditumpas seluruhnya. Kenapa saudara? Ada alasannya. Ada berapa ya bangsa yang ditandai oleh Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk tanah perjanjian, yang enggak menyambut bangsa itu bahkan memusuhinya ditandai oleh Tuhan. Nanti kalau semua sudah beres, bangsa ini bisa masuk ke tanah perjanjian. Bangsa-bangsa yang tidak memberikan akses ini ditumpas semuanya. Salah satunya adalah Amalek itu. Saul ditugaskan, bantai, basmi saja itu. Tapi ketika dia datang, nyampe ke sana, memang rakyatnya dibantai. Tapi disisakan satu, rajanya. Padahal Tuhan bilang semua, dari rakyat jelata sampai rajanya, disisakan rajanya. Ditawan, saudara. Ya, kalau perang nggak ada tawanannya itu nanti ya nggak bisa buat pameran ya. Nah, tapi kalau bawa tawanan seperti itu, kan, wih, rajanya aja sudah ditangkap, ditawan gitu ya, hebat seperti itu. Nah, tapi kalau cuma kabar aja, sudah, gitu ya, rakyat nggak melihat buktinya. Makanya untuk meyakinkan supaya mendapatkan pujian dan sebagainya, rajanya disisakan. Cuma satu, ya, binatang-binatang saudara, yang kurus-kurus dibantai semuanya. Tapi yang tambun-tambun dibawa pulang dengan harapan apa? Mau diternak. Ya. Nah, ketika itu dilakukan oleh Saul, Tuhan ngomong sama Samuel. Samuel, temuin itu Saul. Dia sudah berkhianat. Aku tolak dia jadi raja. Pecat dia. Ambil otoritasnya. Tidak jadi raja lagi. Betul. Ketemulah sama Saul. Saul, kenapa? Ada apa? Kok sampai Tuhan murka kayaknya?
Apakah tugasnya sudah selesai? Oh sudah. Tapi itu siapa itu? Ah cuma satu. Rajanya doang. Ya. Rajanya doang. Ya. Tapi kan rakyatnya sudah dibantai semuanya. Ya. Lalu apa yang ribut-ribut di belakang tentara itu? Itu ternak-ternak, yang kurus-kurus sudah saya bantai. Kenapa yang tambun-tambun, yang gemuk-gemuk kamu bawa pulang? Karena ketahuan saudara, akhirnya dirohanikan alasannya. Kan Tuhan suka lemak. Makanya saya bawain yang tambun-tambun, yang banyak lemaknya. Nah, mendengar dalih daripada Saul seperti itu, Samuel langsung ngerti. Kenapa Tuhan begitu tegas, tolak dia. Pecat dia. Ambil otoritasnya. Lalu Samuel bilang gini, mana pedangmu? Itu Agag, rajanya itu. Pancung sama Samuel. Mati. Ya, lalu Samuel bilang sama Saul, kamu dipecat. Kamu gak punya otoritas lagi. Kamu gak pantas jadi raja. Kamu gak punya wewenang lagi. Gara-gara apa? Gara-gara gak taat. Amin. Nah, di sini pelajaran yang indah. Mendengarkan itu lebih baik daripada mempersembahkan korban bakaran. Mungkin kita bisa melakukan apa untuk Tuhan? Ide kreatifmu dan sebagainya. Ini aku lakukan untuk Tuhan loh, gitu ya. Lebih baik mendengarkan daripada Anda pamer ide gagasanmu ke hadapan Tuhan. Dengar dulu, Tuhan mau apa? Tuhan perintahin apa? Tuhan ingin Anda melakukan apa? Betul? Kenapa Anda diberi kuasa oleh Tuhan? Untuk apa kuasa ini? Tanya sama Tuhan. Jangan dipakai sembarangan. Tanya sama Tuhan. Mendengarkan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Amin. Nah, sekarang kita harus mulai hati-hati. Kita mulai mengerti ya. Ikut Tuhan itu enggak segampang seperti apa yang Anda pikirkan semula. Ya pokoknya ikut gitu ya. Enggak. Tapi di sini Anda harus menjadi orang yang tepat seperti maunya Tuhan. Ya. Tepat seperti maunya Tuhan. Makanya ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, bebanmu dilepaskan. Setelah itu, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Hanya orang yang lemah lembut dan rendah hati yang bisa nurut. Kayak Yesus. Belajarnya sama siapa? Sama Yesus. Jadi percaya sama Yesus, ikut Yesus itu sedang belajar. To be like Jesus. Diubah menjadi serupa dengan Yesus. Dalam hal apa? Dalam hal ketaatan. Supaya Anda bisa taat seperti Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara. Ketika kita percaya kepada apa yang Tuhan telah rancang dalam kehidupan kita. Jangan berasumsi sendiri. Orang yang berasumsi sendiri tidak mempercayai rencana Allah dalam kehidupan kita, itu di hadapan Tuhan dibilang degil. Markus 8 ayat 17-21. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Nah, 19. Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka,
Masihkah kamu belum mengerti? Degilkah hatimu? Ya, kita harus paham. Kita harus ngerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita ini. Kalau enggak, Anda akan ada di dalam dua kondisi di hadapan Allah. Ya, disebut pendurhakaan dan kedegilan tadi itu loh. Durhaka karena tidak mau nurut, degil karena tidak mempercayai apa yang Tuhan telah lakukan, rancangkan di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, saudara, sekarang kita mulai belajar. Ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan menempatkan kita, memberikan otoritas dan wewenang menurut kapasitasnya. Ingat talenta itu ya, ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1, menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan bukan pilih-pilih. Barang siapa menyucikan dirinya, dia akan dipakai untuk menjadi perabot yang mulia di dalam rumah itu. Lah mereka yang nggak menyucikan dirinya, nggak serius, nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya dipakai untuk sesuatu yang biasa saja. Jadi Anda ada di posisi apa, itu tergantung kapasitas Anda yang dilihat oleh Tuhan. Amin. Kalau kapasitasmu tinggi, kapasitasmu besar, engkau akan dipercayakan otoritas yang tinggi, ya, sesuatu yang besar dalam kehidupan kita semuanya. Nah, ini pesan Allah Bapa, saudara. Ajarkan kepada mereka jenis ketidaktaatan seperti ini. Yakni hendaknya semua sadar bahwa setiap orang yang meninggalkan panggilannya juga sama berbahayanya seperti orang yang melanggar perintahku. Ketidaktaatan pada dasarnya adalah pemberontakan kepadaku juga. Ya, meninggalkan panggilan. Itu disebut nggak taat juga. Di mana Tuhan panggil, di mana Tuhan tetapkan di situ, Anda harus konsisten. Dan Anda harus kembangkan, Anda harus taat. Ya, ingat perkataan Samuel kepada Saul. Engkau tahu banyak hamba Tuhan yang mati muda, bukan karena mereka berdosa kepadaku, tetapi tidak taat kepadaku karena mereka meninggalkan posisi mereka dan otoritas yang kuberikan kepada mereka. Mereka jatuh ke daerah di luar perlindunganku dan dimangsa oleh si iblis. Ya, nah saudara, dalam melayani pun tanya Tuhan, saudara, Anda itu dipatok di mana? Pengennya semua kan orang jadi gembala, punya jemaat, ya dapat persepuluhan eng. Enak ya, ya. Nah, jadi ada juga gembala, ya, gembala sidang yang digaji dan sebagainya. Tapi saudara, ada 5 jawatan, kadang-kadang Tuhan menempatkan seseorang beda dengan yang lainnya. Ada yang dipanggil sebagai rasul, ada yang dipanggil sebagai nabi, ada yang dipanggil sebagai penginjil, ada yang dipanggil sebagai gembala, dan ada yang dipanggil sebagai pengajar. Dulu saya mencoba untuk jadi gembala. Betul-betul, itu keinginan saya. Berusaha mengumpulkan jemaat. Lalu beberapa orang sudah terkumpul. Ya, dari gereja, ya, yang awalnya pinjam rumah orang yang gede itu sampai akhirnya bisa sewa tempat. Ya, wah, lumayan, cuma semakin banyak. Tapi satu hari Tuhan koreksi, tempatmu bukan di situ. Dan akhirnya saya tinggalkan, serahkan ke pusat. Lalu saya pergi ke Jakarta. 94 saya gabung dengan Revival Total Ministry ini. Disinilah saudara, Tuhan menetapkan saya, panggilan saya. Jadi saya sudah 30 tahun lebih nih, ada di Revival Total Ministry. Ya, nah, untuk apa? Untuk jadi preacher, pengajar. Jadi kalau Anda lihat khotbah saya, ya, stylenya bukan style gembala. Ya,
Style pengajar. Pasti ada sesuatu penekanan, pengajaran yang diberikan seperti itu. Kenapa? Karena panggilan seorang pengajar. Ada cirinya, ada koreksi kadang-kadang. Tapi ada arahan untuk orang maju. Betul nggak ya? Setelah dikoreksi, dibenarkan seperti itu. Itu tugas daripada pengajar. Nah, memang kadang-kadang orang nggak suka ketika dikoreksi walaupun akhirnya dibenerin. Betul? Tapi kalau udah bener, ya, kalau mereka kecemplung sendiri, lalu udah megap-megap, lalu datang ketika dibimbing oleh pengajar jadi bener, wah, sisik kamsiah, matur suwun, nah, dan sebagainya. Ada beberapa gereja yang kadang-kadang perlu, ya, bahkan dibilang, Pak, kapan ada waktu? Kalau boleh sebulan sekali lah isi gereja kami. Ya, kenapa? Gereja kami butuh firman yang seperti ini katanya. Ya. Lalu saya coba bilang, nah, kamu kan hamba Tuhan, masa nggak bisa khotbah seperti ini? Pak, saya tuh kayaknya ngerti gitu, tapi kok nggak tega ya? Nggak tega atau nggak berani? Ini Betty nih ya, nggak tega atau nggak berani gitu. Kadang-kadang saudara, gembala-gembala itu harus dituntut untuk apa? Bermulut manis. Kalau nggak bermulut manis, kadang-kadang jemaatnya jemaatnya kabur semuanya. Memang hati gembala kadang-kadang seperti itu sih, gitu. Berbau-bau manis ya. Makanya itu jari apa namanya? Jari manis disebut jari manis ya. Nah, kenapa disebut jari manis? Karena ini memang manis nih. Omongannya manis nih gembala. Udah bilang sama teman saya tuh, kamu nggak bisa atau nggak tega, you know? Atau nggak mau, lah gitu ya, atau takut, lah gitu. Dia cuma ketawa. Ya sudahlah, you know? Kita kan punya teman, ya sudahlah, kapan datang, gitu. Oke, akhirnya saya kasih waktu, ya sebulan sekali kalau sibuk, kadang 2 bulan sekali baru nongol di gereja itu. Awalnya jemaatnya kaget shock. Kenapa? Dari apa namanya khotbah yang lembek-lembek begitu, saya datang koreksi terjadi, kaget. Tapi setelah mereka mendengarkan sekali 2 kali, ketagihan. Ketika saya nggak datang 3 bulan 4 bulan sudah, ada yang nanya, itu Pak Gideon kemana? Ada yang kangen ternyata. Ya, jadi saya pikir dulu gitu ya, wah, ini model pengajaran seperti ini pasti dijauhin oleh orang. Enggak, memang awalnya orang shock. Tapi kalau sudah ngerti dan ada manfaatnya, sangat-sangat dibutuhkan dan dicari, ya, dicari. Nah, jadi sekarang saya nggak peduli, ya, kalau saya baru pertama ketemu lalu ditolak atau diremehkan dan sebagainya, nggak masalah. Kamu belum tahu rasanya saja. Kalau sudah tahu rasanya pasti ketagihan. Dan itu sudah terbukti, saudara. Ya, nah, saudara, 2 Timotius 4 ayat 10, perhatikan di sini. Kalau cerita terus banyak, ya, waktunya habis nanti. 2 Timotius 4 ayat 10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya berguna bagiku. Jangan sampai saudara Anda mengalami nasib seperti Demas. Ya, Demas telah meninggalkan pelayanan karena dia mencintai dunia. Banyak orang yang dulu semangat dalam sekolah Alkitab. Ketika pengutusan, ya, nyanyi dengan mars, ya, mars pengutusannya. Ini aku utus aku masuk ke ladangmu. Ya, wah. Wah, hebat tuh. Wah, kayak kayak tentara. Wah, ya, mati hidup
untuk Tuhan, mati hidup untuk Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan. Wah, rasanya sudah kalau mengingat masa-masa itu. Ya toh, pantang mundur rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung gitu ya, pada Malang dekat Surabaya kan. Ya toh, Malang-Malang Putung gitu ya. Wis, ya. Tapi faktanya Saudara, banyak yang gugur. Saya ketemu teman sekolah Alkitab. Ketika saya ada pelayanan ke Jogja, ya, ketika saya ada di sekitar Malioboro gitu ya, nah siang-siang lagi jalan-jalan gitu, ketemu satu orang, kayak saya familiar, saya tepuk itu, terus dia nengok, dia bilang, hah? Walaupun agak lupa namanya, siapa ya? Oh, saya Gideon, terus dia sebut namanya dia. Wah, kita seangkatan ya. Nah, lalu saya tanya, jadi tanya saya dulu, kenapa yang di sini? Oh, saya habis pelayanan ya. Nanti sore ada pelayanan lagi gitu ya. Nah, ini refreshing ya mumpung di Jogja ya. Cari oleh waktu itu anak-anak saya masih kecil. Jadi dia seneng souvenir-souvenir yang ada di pinggir-pinggir itu ya, toko-toko di Jogja itu. Nah, saya cari untuk anak-anak waktu masih kecil. Ya, terus saya tanya, ya, kamu ngapain di Jogja? Oh, iyalah tugas. Tugas apa saya bilang? Gitu. Pelayanan di mana Anda sekalian? Sekarang dia ketawa. Saya sekarang sudah nggak melayani. Saya jadi sales sekarang. Hah? Dulu sales kerajaan surga, sekarang jadi salesnya satu produk tertentu. Lalu saya tanya, kenapa? Ya, gimana ya? Setelah saya menikah, kebutuhan ini, kebutuhan itu, kayak nggak tercukupi. Daripada terus yang di rumah itu ngomel terus ini dan itu dan sebagainya, ya sudahlah saya ambil keputusan. Saya lepaskan pelayanan. Meninggalkan panggilannya. Keluar dari situ. Setelah kita belajar berkomitmen, betul? Orang yang melayani Tuhan, saudara, itu nggak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Saya berani katakan, saya sudah melayani itu sampai 40 tahun. Ya, dalam pelayanan saya. Hampir 40 tahun. Memang ada kadang-kadang ya ngalami hal ya diuji oleh Tuhan lah. Tapi saudara, saya bisa hidup sampai hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau saya sampai berpikir meninggalkan pelayanan panggilan Tuhan, saya menghina Dia yang memanggil saya. Dia yang setia, Dia yang menjamin kehidupan saya. Amin. Dia bos di atas segala bos. Ya, jangan sampai ada yang meninggalkan ya panggilannya. Amin. Nah, karena mencintai dunia. Nah, saudara, kita tadi kan bicara tentang batas otoritas, bukan? Ya, batas otoritas tadi. Nah, sekarang ada batas ruang kerja. Ya, ingat juga ketika Paulus menulis tentang daerah-daerah pelayanan bagi setiap hamba Tuhan. Penting bagi semua hamba-hambaku untuk menjaga diri tetap berada di daerah otoritas mereka masing-masing. Mereka yang terlanjur melanggar otoritasnya dan tetap menolak peringatannya agar kembali ke posisinya semula akan diserahkan kepada kebinasaan. Ini pesan Bapak. Aku mau mengingatkan kembali hal ini agar semua pelayanku mengerti bedanya pemberontakan dan ketidaktaatan. Keduanya memang sama-sama tindakan pemberontakan terhadap otoritas. Tetapi ada dua tindakan yang sifatnya berbeda. Daerah apa yang dipercayakan kepada Anda dalam pelayanan? Lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan rajin,
tanpa harus menghakimi pekerjaan hamba Tuhan yang lain. Luasnya dan perincian daerah operasi pelayanan Anda juga ditentukan oleh firman Tuhan yang menyertai pemberian suatu otoritas tertentu kepada Anda. Ya, nah saudara, ada ruang batas kerja yang telah dipatok oleh Allah. Jadi di mana Tuhan panggil Anda? Kalau Anda merasa, wah, aku bisa semuanya kok. Lalu Anda ambil semuanya seperti itu. Ya, Anda kadang-kadang keluar dari batasan-batasan di mana Tuhan mempercayakan sesuatu kepada Anda. Ketika Anda ambil semuanya, kelihatannya Anda bisa mengerjakan, tapi hasilnya tidak akan maksimal. Amin. Nah, saudara, 2 Korintus 10 ayat yang ke-13 katakan begini, sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Ayat ini indah ya. Jadi setiap orang dipatok ya di satu bagian daerah ini. Nah, kalau kami pegang hamba Tuhan tadi saya jelaskan ada 5 jabatan. Memang kadang-kadang ada satu yang sangat menonjol, tapi ada juga ya yang memang ada yang di dalam diri Anda mungkin ya nggak terlalu menonjol seperti yang satunya tadi ya. Tapi Anda bisa melakukannya, tapi nggak bisa 5-5-nya sih. Ya. 2 Korintus 10 ayat 15 sampai 16. Kami tidak bermegang atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Dengan demikian, kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerahmu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Nah, saudara, kadang-kadang Tuhan bawa kita untuk kita bisa ya melintas. Tapi bukan berarti Anda menguasai daerah-daerah seperti itu. Nah, puji Tuhan, saudara, saya sebagai pengajar ya yang menempati dalam 5 jabatan sebagai pengajar, Tuhan kadang-kadang percayakan, memberi kesempatan untuk kami boleh mengadakan contoh seminar-seminar hamba-hamba Tuhan, gitu ya, mungkin KKR di daerah-daerah dan sebagainya, ya. Nah, saudara, artinya Tuhan memperbesar kapasitas sana. Tapi saya itu bukan sesuatu yang bisa kami megahkan, karena bukan milik kami. Gitu ya. Setelah selesai tugasnya, ya sudah, serahkan kembali kepada pemimpin-pemimpin yang memimpin ya jemaat-jemaat yang ada di sana itu. Jadi ada tugas saja. Kita hanya kadang-kadang sebagai seorang yang dibawa untuk melintas berapa saat aja lah, ya, ke sana untuk menjadi berkat dan sebagainya. Amin. 1 Korintus 12 ayat 10. Nah, baca ya. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada seorang lain ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Jadi dia yang memberikan kuasa itu bervariatif terhadap satu dengan yang lainnya. Ya, ada yang diberi kuasa mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan bermacam roh, ya, dan berkata-kata setelah menafsirkannya. Itu sungguh indah ya, satu sama lain saling melengkapi. Amin. Nah, Lukas 10:19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking
dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Tuhan melengkapi kita supaya jadi powerful di sini. Nah, saudara, bisa disimpulkan begini. Di sini nampak otoritas Tuhan Yesus sebagai kepala gerejanya. Ia mematok daerah-daerah tertentu bagi hamba-hambanya. Juga otoritas untuk menjalankan karunia-karunia roh ditentukan oleh deklarasi yang diucapkan kepada seorang hambanya. Amin. Nah, saudara, jadi sekarang kita lihat ya, otoritas yang dijalankan, ditentukan, ya, dipatok oleh si pemberi otoritas itu, yaitu Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan bicara lagi tentang otoritas atas makhluk-makhluk yang lainnya yang diberikan oleh Allah juga. Nah, kita tahu ya, ada malaikat yang disebut malaikat terang. Ada malaikat terang yang melanggar daerah otoritas yang diberikan kepada mereka. Akibatnya mereka kehilangan posisi mereka di surga. Mereka memilih hidup di antara dan bercampur dengan manusia. Mereka mengambil beberapa anak perempuan manusia dan kawin lalu menghasilkan makhluk-makhluk setengah manusia, setengah malaikat. Makanya disebut manusia perkasa. Mereka melanggar otoritas yang diberikan kepada mereka dan menghasilkan manusia-manusia super atau Nepilim. Beberapa di antara Nepilim itu terbunuh dalam banjir di zaman Nuh. Dan sebagian lagi dibunuh oleh Daud dan orang-orang perkasa. Namun masih ada banyak lagi di seluruh dunia. Mereka ada di mana-mana. Mereka bekerja di antara manusia dan tak ada yang tahu siapa mereka itu sebenarnya. Sebagian di antara mereka mencari jalan Tuhan untuk berusaha kembali, tapi sebagian lagi tidak. Ya, jadi ada malaikat terang yang mengambil jalan sendiri dengan keinginannya menghampiri manusia tadi. Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Ini ayatnya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ya, Alkitab mencatat, saudara, walaupun sebagian itu sudah musnah di zamannya Nuh, banjir Nuh itu, tapi saudara, ada juga yang masih lolos. Ya, dalam Ulangan pasal 2:10 kita perhatikan. Dahulu orang Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi, seperti orang Enak. Nah, Enak itu nama suku, saudara. Ya, bukan rasanya kue atau rasanya makanan, itu namanya hauja. Itu namanya wenak, beda ya. Enak, suku enak. Nah, saudara, Anda lihat ya, ini suku raksasa badannya begini. Wah, Anda ketemu orang seperti ini, saudara. Ya, menakutkan, menyeramkan. Ya, orang Jawa mungkin bilang buto. Wus, ya. Ulangan 3:11. Hanya Og, Raja Basan, yang tinggal di hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Ya.
berapa tadi? 9 hasta. Ya. Hasta itu kan 45 cm. Kali 9 panjangnya. Ya. Itu berapa meter sudah? 4,5 meter lah. Ya. Panjangnya. Tinggi manusia rata-rata 2 meter lah. Betul ya? Masih sisa setengahnya lebih. Itu ranjangnya sudah. Kenapa dibuat ranjang begitu luar biasa? Jadi tingginya itu pasti mencapai hampir 4 meter sudah. Ya. Nah, ya lebarnya 4 hasta. Ya. 4 hasta ya sampai 2 meter lah. Ya. Menurut hasta biasa di situ. Anda perhatikan ya, ini peninggalannya, ranjangnya aja kayak begini. Ya, Yosua 1:21. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pergunungan, dari Hebron, Debir, dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Ada suku Enak, saudara. Ya, nah ini raksasa-raksasa semuanya. Ya, jadi kalau bilang suku Enak itu udah. Ya, nah Yosua 14:15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Ya. Jadi di antara raksasa-raksasa suku Enak itu ada ya, satu ya kelompok ya, yaitu yang disebut Kiryat Arba. Itu besar, lebih besar daripada suku Enak sendiri itu ya. Nah, saudara, berarti kan ini suku Enak itu sudah besar. Ada yang lebih gede lagi. Bagaimana saudara? Kok bisa ada keturunan-keturunan seperti ini? Pasti ini hasil daripada genetik yang nggak normal, nggak wajar, betul? Ini hasil percampuran antara malaikat dengan manusia. Yosua 15:14. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak itu. Ya, Anda tahu Kaleb ya, dia untuk merebut Hebron tuh, dia harus mengalahkan orang-orang Enak itu. Ya, tapi dia menang karena disertai oleh Tuhan. 2 Samuel 21:20. Ini ayat-ayat yang menunjukkan adanya orang-orang besar, ya. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang tinggi perawakannya yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Nah, jadi jarinya kalau manusia normal itu tangannya 10, kakinya 10 ya. Jadi 20. Ini raksasa jarinya jadi 24. Untuk apa? 5 masih goyang dia, masih tambah 1 lagi. Ya. Nah, supaya apa? Bisa menahan ini postur tubuhnya yang besar itu. Sampai dikasih 1 cabang lagi jari. Ya. Nah, jari yang kelima disebut apa saya nggak tahu. Yang ini kan ibu jari itu ya. Ini telunjuk, ini jari tengah, ini jari manis, ini jari kelingking. Mungkin yang keenam disebut jari bapak kali. Bapak jari. Ada bapak jari, ibu jari, ada jarinya 6. Untuk orang-orang raksasa. Ya. Jadi menghasilkan keturunan yang nggak normal. Ya. Nah, karena genetiknya sudah berbeda seperti itu. Ya, nah saudara, sekarang kita lihat malaikat-malaikat terang, ya, yang tidak taat itu, sekarang mulai beroperasi, ya, bukan hanya posturnya yang gede, tapi mereka sekarang mulai menyelundup, ya, untuk menipu, menyesatkan banyak orang, dan itu dipakai untuk oleh si iblis menjadi antek-anteknya. Malaikat-malaikat yang tidak taat itu menyelundup sebagai orang-orang gagah perkasa dan menipu manusia dengan berbagai ajaran sesat dan memperoleh banyak pengikut. Banyak sekali pengajaran sesat di dunia ini. Mereka menjadi sekte-sekte yang dahsyat, yang pengajarannya
bertentangan dengan jalan Tuhan. Amin. Nah, banyak ajaran sesat bukan berasal dari si iblis saja, tetapi dari jenis malaikat yang tidak taat ini. Nah, engkau mengingat ya, ada ajaran yang namanya Mormon, ada Sai Baba, dan banyak lagi yang lain. Mereka juga yang mengajar beberapa pengikut aliran-aliran agamawi lain untuk menggali kekuatan laten jiwa mereka untuk mengerjakan mujizat-mujizat di antara manusia. Jadi kalau Anda goalnya hanya mujizat-mujizat saja, nah nanti saudara, mungkin Anda bisa terkecoh. Ada yang menawarkan. Jadi ajaran sesat itu bukan nggak disertai dengan mujizat. Ada mujizat. Ya, kayak Sai Baba dan mencetak duit. Ya, membiakkan ya, jadi melipat gandakan duit kayak begitu. Ya, banyak orang datang ke sana. Ya. Nah, saudara, tak semua ajaran seperti itu asalnya dari si iblis. Tetapi dari malaikat-malaikat yang jatuh itu. Mereka mencoba membangun kerajaan mereka di antara manusia. Mereka berusaha membangun kerajaan mereka sendiri dan memperoleh kemuliaan sebab mereka tak boleh kembali ke surga, ke posisi mereka di surga. Jadi karena nggak boleh balik ke sana, nah dia mulai membangun kerajaannya sendiri. Untuk cari rakyatnya, mereka menyesatkan orang-orang ya yang dengan tulus mencari Tuhan yang benar. Mereka disebut sebagai malaikat-malaikat terang. Tidak hanya si iblis yang menyamar menjadi malaikat terang, tetapi ada pula malaikat-malaikat terang yang sebenarnya, dan mereka adalah malaikat yang baik dan masih memiliki terang di dalam mereka. Nah saudara, kalau Alkitab bilang, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Jadi ada ya pribadi namanya malaikat terang. Menyamar. Dia enggak menunjukkan kejahatan, enggak. Kelihatannya menolong. Gitu ya. Penuh dengan welas asih. Sehingga banyak orang kepincut. Orang mengikut. Nah, kalau gayanya kayak iblis, yang bengis dan sebagainya, wah, nggak ada pengikutnya. Tapi kalau caranya dengan cara, ya, dia seolah-olah ya, membelokkan jalan manusia, ya, yang sebenarnya mau cari Tuhan dengan benar, tapi diserong, dibelokkan oleh dia. Ini malaikat-malaikat terang. Ya. Beda dengan iblis. Iblis kadang-kadang menyamar menjadi malaikat terang, pura-pura baik. Ya. Malaikat-malaikat terang itu, ya, dia nggak jahat. Dia kejeblos. Karena satu peristiwa, dia melanggar ketidaktaatan itu. Kalau iblis itu identik dengan jahat, betul? Tapi malaikat terang ini, dia mau menyesatkan. Karena dia nggak bisa balik ke sono, dia mau cari nih pengikutnya. Karena dia sedang bangun kerajaan. Nah, yang menjadi pengikut-pengikut ya atau rakyat dari kerajaan dia adalah orang-orang yang disesatkan. Karena apa? Malaikat terang itu juga malaikat yang tersesat sebenarnya. Karena dia tersesat, dia mencoba untuk menyesatkan banyak-banyak orang. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat namanya bidat, ya, ajaran-ajaran sesat dari mana? Bukan dari iblis, dari malaikat terang. Ya, nanti dia mempengaruhi satu tokoh. Dan tokoh itu mulai berpikir yang nggak sama arahnya kepada Tuhan. Pasti ada yang
apa namanya, disesatkan di situ. Gak sesuai dengan pakemnya Tuhan. Ya, nah, saudara, hati-hati ya. Anda bisa membedakan antara malaikat terang dengan malaikat kegelapan yang disebut iblis. Pada umumnya, mereka adalah malaikat-malaikat yang pernah kuutus untuk menyampaikan firmanku kepada manusia dan memegang otoritas yang kuberikan kepada mereka sebagai utusan kepada manusia. Tetapi setelah mereka selesai tugas, mereka tertarik kepada gadis-gadis cantik di dunia dan tak kembali kepadaku. Atau setelah mereka kembali kepadaku, mereka balik lagi ke bumi, mengikuti nafsu mereka, dan meninggalkan posisi mereka di surga. Itu yang terjadi, saudara. Itulah malaikat-malaikat ya yang disebut malaikat terang. Nah, ya 1 Korintus pasal 11 dan 14 katakan begini. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi iblis malaikat gelap menyamar sebagai malaikat terang. Wahyu 18 ayat 21. Setelah itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Jadi naturnya malaikat itu adalah cahaya. Ya, ada orang bilang malaikat itu nur, ya, bukan Nur Laila. Nur itu bahasa Arab, artinya cahaya. Ya, cahaya. Jadi kalau dibilang malaikat itu penuh dengan kemuliaan, kenapa? Cahaya, terang, betul ya. Dia nggak punya tubuh manusia. Terang, cahaya, ya, kemuliaan seperti itu. Jadi ketika malaikat itu turun dari surga, ya, terang kemuliaannya luar biasa ada di situ itu. Jadi benda-benda, makhluk-makhluk alam roh yang masih kudus itu terangnya luar biasa. Kenapa iblis yang dulunya Lucifer itu terangnya luar biasa? Ketika dia ada di bumi, lama-lama jadi pudar. Sekarang disebut sebagai malaikat kegelapan. Betul? Kenapa? Nggak ada cahayanya. Kemuliaannya nggak ada. Kenapa kemuliaannya hilang? Karena niat baiknya nggak ada lagi. Yang ada cuma dendam, yang ada cuma marah. Ya? Karena dibuang, dia dendam dengan Allah. Nah, itu yang ada di otak benaknya si iblis. Itu membuat iblis terangnya nggak bercahaya lagi, jadi pudar, jadi gelap. Jadi kemuliaan itu bisa dilihat dari pikiran seseorang. Kalau seseorang berpikir bagus, ya disebut pikiran mulia, bukan? Nah, pikiran baik. Dan itu membuat kita jadi ada di kelompok orang-orang yang hidup benar, betul ya? Hidup kudus, hidup dalam terang, tidak hidup di dalam kegelapan, ya. Nah, saudara, banyak pengajaran yang menyangkut kemerdekaan, ya. Banyak pengajaran yang menyangkut kemerdekaan seks datangnya dari mereka. Mereka berbeda dengan ajaran setan-setan, terutama dalam ajaran-ajaran yang baik yang diberikan kepada pengikut-pengikutnya. Seperti ketulusan, ya, welas asih, kemurnian hidup, dan sebagainya. Banyak hal baik dari surga yang mewarnai ajaran-ajaran mereka. Ini kan unsur-unsur kerajaannya, tulus, welas asih, kemurnian. Tapi karena mereka sudah tidak lagi punya hubungan dengan Allah. Nah, ini apa namanya? Motifnya sudah berbeda, saudara. Ya, nah itu sebabnya tak mudah mengenali ajaran mereka sebagai ajaran iblis. Dan banyak orang terperangkap oleh ajaran mereka dan menjadi pengikut mereka. Terutama
ajaran-ajaran tentang kemurnian hidup. Membuat orang percaya bahwa itu berasal dari Allah. Ya. Nah, saudara, ada orang yang mengajarkan tentang kemurnian hidup atau welas asih. Padahal sumbernya bukan dari Tuhan ajaran itu. Mereka melakukannya dengan kekuatan jiwanya. Bagaimana menjadi orang yang welas asih. Bagaimana menjadi murni. Kalau kita, saudara, bisa menjadi murni, bisa menjadi penuh dengan belas kasihan, karena ditransformasi oleh Roh Kudus, ditolong oleh Roh Kudus. Itu bedanya. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Roh yang bekerja di dalam diri kita. Amin. Itu membedakan. Anda berubah bukan karena cuma tekadmu Anda pengen berubah, tapi karena Roh Kudus yang memperbaharui hidupmu hari lepas hari. Dan Anda dibawa from glory to glory. Betul ya? Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari kekudusan kepada kekudusan. Nah, oleh sebab itu, Rasul Petrus sebagai gembala, dia mengingatkan jemaat yang digembalakannya. Dalam 2 Petrus 2 ayat 17-20. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalukan topan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari orang-orang yang hidup dalam kesesatan. Terus mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Jadi pengajaran itu menjanjikan kemerdekaan. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Ya, ini orang buta nonton orang buta nih. Kepada siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ya, nah saudara, jadi kita lihat ada malaikat-malaikat yang melampaui batasannya, akhirnya nasibnya jadi seperti itu. Walaupun dia masih eksis di dunia ini, tapi saudara dia nggak bisa balik lagi ke sana kan? Kenapa? Karena ketidaktaatan itu. Nah, saudara, dari apa yang kita bahas ini, ada yang sudah mulai terjatuh karena melanggar dan sebagainya. Saudara, bagaimana Allah menyikapi semuanya ini? Ada way out-nya, saudara. Makanya Yesus dikorbankan. Darah Yesus untuk segala makhluk. Bukan hanya untuk manusia. Amin. Nah, ini kabarnya. Kabar baiknya adalah Injil juga bagi mereka. Untuk siapa? Untuk malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Kalau Anda ketemu dengan malaikat-malaikat seperti ini, Anda yang mendapat pendelegasian tugas amanat agung, Anda boleh memberitakan Injil juga kepada mereka. Nah, malaikat-malaikat itu tak tahu sama sekali tentang rancangan keselamatan melalui penebusan dengan darah anakku. Gerejakulah yang harus memberitakan Injil kepada mereka. Mereka sebenarnya adalah makhluk-makhluk yang perlu mendengar tentang kebenaran Injil. Ada orang, saudara, ketika saya ngomong seperti ini, dia bilang ini, Pak Gideon, bukankah malaikat itu ya lebih dekat dulu dengan Tuhan daripada manusia? Tentang kabar seperti ini harusnya dia nggak usah dikasih tahu dong. Dia harusnya sudah tahu dan dia tinggal merespon sendiri tanpa harus
tahu kan seperti itu. Saudara, Injil hanya dibuka, ya, rahasia tentang Injil itu hanya diberitahukan kepada manusia. Malaikat nggak ngerti. Makanya dia butuh berita itu juga. Nanti kalau ketemu dan Anda mulai beritakan Injil, mereka akan, oh ada toh. Dan mereka mulai percaya dan bisa mulai diselamatkan dan balik lagi kepada Tuhan. Ya, nah, beberapa di antara mereka menjadi begitu sombong dan puas dengan ajaran dan bangga karena pengikutnya yang banyak. Mereka tak akan mau dikoreksi, tetapi beberapa di antara mereka masih memiliki suara hati yang mencari kebenaran lagi. Aku akan memberitahu engkau pada waktunya siapa yang masih dapat diselamatkan dengan Injil. Makanya dia tanya Tuhan, Tuhan, boleh enggak aku beritakan Injil pada orang ini? Pada makhluk ini. Tanya Tuhan. Kenapa? Tuhan yang tahu. Ya, siapa yang masih dapat diselamatkan atau enggak. Ya. Nah, karena itu engkau boleh mengetahui bahwa pemberontakan dimulai oleh si Lucifer di surga. Tetapi ada bentuk pemberontakan yang lain, yakni sejenis dengan malaikat-malaikat terang itu yang meninggalkan posisi mereka. Hal serupa mewarnai juga sistem pemuridanmu sekarang ini. Amin. Nah, saudara, kita belajar di kelas pemuridan seperti ini. Kita akan mengetahui banyak hal. Amin. Nah, baca ya 1 Korintus 2 ayat 6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ya. Jadi memberitakan hikmat ya kepada penguasa-penguasa yang bukan dari dunia ini. Ya, penguasa dunia ini. Jadi dari mana? Dari luarnya. Artinya boleh dilakukan juga untuk para malaikat-malaikat tadi ya. Efesus 3 ayat 10. Supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. 11. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara, hikmat tadi boleh diberitahukan kepada penguasa-penguasa di surga, di alam roh. Amin. Di alam roh. Jadi boleh penginjilan alam roh namanya. Mungkin Anda sedikit kaget, nggak apa-apa. Lebih baik kaget ya, tapi tahu daripada nggak kaget dan tidak tahu. Amin. Nah, ayat terakhir. 1 Petrus 1:12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu. Dengan perantaraan orang-orang yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga. Perhatikan, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ini ayatnya, bahwa malaikat itu tidak tahu tentang Injil, tentang rencana Allah, tentang keselamatan itu. Makanya malaikat itu bisa menjadi target penginjilan juga, supaya dia tahu tentang arti ya penebusan. Untuk malaikat yang mana? Yang jatuh, yang terhilang, dan yang tersesat. Amin. Nah, jempol ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God bless you. Amin.